Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali bertemu dengan saya Zurhayati. Nah, sekarang kita masuk ke materi informasi berikutnya, yaitu mengatasi rasa malas ketika belajar. Nah, ini mungkin sering kita alami ya, rasa malas di saat akan memulai pelajaran. Nah, berikut ada beberapa tips untuk mengatasi rasa malas ketika mau belajar. Di antaranya, yang pertama, kita itu harus ada niat ya, niat untuk memulai pelajaran. Nah, kenapa harus ada niat? Karena dengan adanya niat, insya Allah kita bisa. Insya Allah rasa malas itu hilang. Nah, kenapa? Seperti ibaratnya, kalau kita sholat tanpa niat, itu sholat kita tidak sah. Oke, jadi untuk memulai pelajaran itu biar kita tidak malas, mari pasang niat. Oke, kemudian yang berikutnya, jangan lupa jaga kesehatan. Karena jika tubuh yang tidak sehat, maka kita akan malas untuk beraktivitas, apalagi untuk belajar. Kemudian, mari di saat rasa malas timbul, bayangkan momen indah ketika Anda meraih prestasi belajar. Nah, ya, di saat rasa malas akan timbul, maka kita bayangkan kita berprestasi. Coba bayangkan Ananda semua berprestasi di saat pengambilan rapor, orang tua kita dipanggil ke depan. Wow, betapa indahnya. Makanya ketika rasa malas akan muncul, bayangkan itu ya, betapa indahnya kita di saat meraih prestasi. Berikut, nasihati diri kita sendiri di depan kaca. Misalnya, ya, di saat rasa malas akan timbul, pergilah berdiri di depan kaca, katakan kepada diri kita sendiri, jika saya malas, berarti saya tidak akan bisa menjadi orang yang sukses. Oke, jadi malas itu awal dari menunda kesuksesan. Oke, nah kemudian kita harus cari teman, ya. Cari teman atau saingan, maksudnya orang yang rasanya bisa untuk memacu semangat kita. Makanya kita harus cari teman yang bisa memacu semangat kita sehingga kita termotivasi untuk lebih bersemangat lagi, sehingga hilang rasa malas tadi. Dengan arti kata, kita katakan kepada diri kita, dia bisa, kenapa saya tidak? Oke, selanjutnya, nah ini dia, jangan terlalu akrab dengan anak yang malas. Ya, maksudnya, nah jangan terlalu akrab dengan teman-teman yang rasa malasnya sangat tinggi, kecuali kalau kita bisa membawa dia jadi tidak malas, itu menjadi hal yang sangat positif. Kenapa tidak boleh akrab dengan anak yang malas? Karena sifat malas itu bisa menular. Nah loh, seperti penyakit ya. Oke, selanjutnya, di saat kita akan memulai belajar, kemudian timbul rasa malas, maka carilah suasana yang nyaman untuk belajar. Ya, kita cari posisi kita, apalagi di saat pandemi seperti sekarang, kita bisa belajar di mana saja. Nah, kemudian kita juga bisa belajar sambil mendengarkan musik, ya. Nah, atau kita cari tempat yang paling nyaman, boleh di taman, boleh di kamar, tapi tidak boleh di tempat tidur. Oke. Kemudian selanjutnya, yakinkan pada diri sendiri bahwa belajar itu sangat banyak manfaatnya. Jadi yakin. Kalau keyakinan kita sudah muncul, insya Allah malas itu akan kabur. Nah, kemudian yang paling penting lagi, lakukan berulang-ulang dan mengucapkan kata-kata insya Allah aku rajin dan pasti bisa. Ya, kita ucapkan itu berulang-ulang. Insya Allah aku rajin dan pasti bisa. Oke? Kemudian selanjutnya, hindari kata-kata negatif. Misalnya, aku malas, bodoh, dan tidak bisa. Nah, jangan pernah katakan kepada diri kita, kita malas. Kalau kita katakan kepada diri kita malas, otomatis kita memang jadi malas. Apalagi kalau kita katakan kepada diri kita, kita bodoh. Ya, nah jadi tolong hindari kata-kata itu. Tetap berkata-kata yang positif. Di saat akan muncul rasa malas, maka katakan kepada diri kita, kita bisa, aku rajin, insya Allah bisa. Oke? Kemudian
Nah, ini dia. Ya, misalnya kita belajar dalam membaca buku. Nah, boleh kita kasih buku itu warna-warna yang cerah. Kenapa? Karena dengan banyak warna, otak kita akan lebih segar, lebih fresh, lebih sejuk. Nah, kemudian bisa juga dengan sekali-sekali alihkanlah pandangan kita ke dedaunan yang berwarna hijau. Di saat rasa jenuh muncul, nah, lihat dedaunan di sekitar kita sehingga kita akan lebih segar kembali. Nah, yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, sebelum kita belajar, kita harus kenalilah dulu gaya belajar kita. Kita bisa belajar itu dengan gaya yang mana? Kinestetika, visualkah, atau auditorial? Nah, maksudnya kinestetik itu jika belajar selalu menggerakkan salah satu anggota tubuh. Ya, kemudian dengan visual itu kita bisa lebih paham dengan cara melihat. Kemudian auditorial itu kita bisa lebih mengerti kalau kita mendengarkan penjelasan atau mendengarkan guru menerangkan. Oke, sampai ketemu di materi berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.